Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya, di mana pada penelitian saya kali ini saya mengambil judul Pengujian Aplikasi Validasi Sertifikat Tanah Hak Milik Berbasis Web pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kemudian adapun garis besar yang akan saya bahas, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada metodologi penelitian, bab keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada bab 5 yaitu penutup. Langsung saja bab pertama, pendahuluan. Di sini di bab pertama terdapat beberapa subbab. Di antaranya yaitu latar belakang, ada identifikasi masalah, ada maksud penelitian, kemudian ada tujuan penelitian, dan ada kegunaan hasil penelitian. Oke, langsung saja ke latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan arti dan fungsi tanah bagi kehidupan manusia semakin meningkat. Karena tanah memegang peran penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional maupun kebutuhan manusia secara pribadi. Bagi masyarakat, kebutuhan akan tanah merupakan fungsi pokok bagi kelangsungan hidup, baik sebagai tempat tinggal ataupun sebagai sarana investasi. Kemudian salah satu contoh perkembangan teknologi informasi ini yaitu pada proses penginputan data sertifikat telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, di mana proses penginputan data sertifikat telah menggunakan aplikasi berbasis web. Kemudian permasalahan yang ada. Jadi pada kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa ini, proses penginputan dan validasi data sertifikat telah menggunakan aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP berbasis web. Namun pada aplikasi ini masih terdapat kesalahan data yang dihasilkan kurang akurat, sehingga pemilik sertifikat mengkomplain mengenai ketidakakuratan data sertifikat tersebut. Berdasarkan permasalahan ini, maka peneliti mengadakan penelitian mengenai pengujian pada aplikasi validasi sertifikat hak milik berbasis web pada kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa menggunakan metode black box testing dengan teknik boundary value analysis. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini terdapat rumusan masalah dan batasan masalah. Jadi rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimana menguji aplikasi validasi sertifikat hak milik berbasis web pada kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kemudian adapun batasan masalah, yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan di kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kemudian berfokus pada sistem validasi sertifikat tanah hak milik. Kemudian yang ketiga ada menggunakan metode pengujian black box testing dengan teknik boundary value analysis. Kemudian yang terakhir ada batasan validasi sertifikat tanah hak milik sesuai dengan desa yang ingin dibagikan sertifikat. Kemudian di sini ada maksud penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian. Jadi maksud penelitian ini yaitu menguji aplikasi validasi sertifikat tanah hak milik berbasis web pada kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kemudian adapun tujuan penelitian ini yaitu menguji aplikasi validasi sertifikat tanah hak milik berbasis web pada kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Apakah sesuai dengan kebutuhan penginputan sertifikat agar dapat terhindar dari kesalahan data. Kemudian ada kegunaan hasil penelitian. Adapun kegunaan hasil penelitian bagi peneliti yaitu mencoba menerapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan, kemudian menyelesaikan salah satu syarat kebutuhan strata 1 atau S1 bagi program studi teknik informatika Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian ada bagi kegunaan
hasil penelitian bagi program studi, yaitu mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pembelajaran dan memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian, kegunaan hasil penelitian bagi instansi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan penginputan serta validasi sertifikat dan menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penginputan data sertifikat. Selanjutnya, bab 2 ada tinjauan pustaka, di mana terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada pengujian, ada metode pengujian perangkat lunak, ada aplikasi, ada web, ada aplikasi web, ada sertifikat, ada black box testing, dan yang terakhir ada boundary value analysis. Baik, langsung saja kita ke pengujian. Jadi pengujian ini adalah suatu proses pengeksekusian program yang bertujuan untuk menemukan kesalahan menurut Berard tahun 1994. Pengujian sebaiknya menemukan kesalahan yang tidak disengaja, dan pengujian dinyatakan sukses jika berhasil memperbaiki kesalahan tersebut. Selain itu, pengujian juga bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian fungsi-fungsi perangkat lunak dengan spesifikasinya. Sebuah perangkat lunak dinyatakan gagal jika perangkat lunak tersebut tidak memenuhi spesifikasi menurut Fournier CS tahun 2009. Selanjutnya, metode pengujian perangkat lunak. Jadi, software testing sangat diperlukan dalam pengembangan dan pengaplikasian suatu software atau perangkat lunak. Karena saat ini ketergantungan akan software sangat besar, sehingga dibutuhkan software yang bebas dari error atau kesalahan. Kemudian ada 3 metode yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak, yaitu ada metode black box testing, white box testing, dan gray box testing. Jadi metode black box testing ini adalah suatu metode pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak. Jadi black box testing ini berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Kemudian ada white box testing. Jadi pengujian white box testing ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis kode program bila mana terjadi kesalahan atau tidak disebut dalam pengujian. Kemudian ada gray box testing. Gray box testing ini dapat dilakukan pengecekan terhadap bug dalam HTML. Kadang dalam pembuatan HTML tidak ditunjukkan seperti pada bahasa pemrograman, bahwa pada baris keberapa atau perintah yang mana yang membuat terjadinya error, seperti itu. Kemudian ada aplikasi web. Jadi aplikasi web ini merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer menurut Remick tahun 2011. Sedangkan menurut Rose tahun 2001, aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di server dan dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka browser. Kemudian ada sertifikat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kemudian di sini peneliti menggunakan black box testing. Jadi salah satu metode pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak yaitu disebut black box testing menurut Vikasari tahun 2018. Jadi pengujian ini memberikan gambaran atas sekumpulan kondisi masukan dan melakukan pengujian pada uraian fungsional program. Untuk menguji kesalahan yang tidak dapat diucapkan oleh white box testing, maka solusi lain dapat menggunakan black box testing. Jadi menurut Mustakbal Firdaus dan Rahmat tahun 2015, black box testing digunakan untuk mendeteksi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang salah atau hilang. Kemudian yang kedua ada kesalahan pada interface. Yang ketiga, kesalahan struktur data dan basis data.
kesalahan fungsi dan kesalahan deklarasi dan terminasi. Kemudian ada teknik boundary value analysis. Jadi berdasarkan hasil penelitian dari Zuriati tahun 2018, teknik boundary value analysis bekerja dengan cara menentukan batas atas dan batas bawah dari nilai yang akan diinput kepada aplikasi. Hasil yang diamati akan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada limit maksimal dan limit minimal nilai yang diisikan pada aplikasi disebut boundary value analysis menurut Ardiansyah 2018. Di aplikasi boundary value analysis ini dapat dilakukan secara generik dengan menjaga agar satu variabel berada pada nilai nominal atau normal dan rata-rata, dan mengizinkan variabel lain dimasukkan dengan nilai maksimal. Nilai yang digunakan untuk menguji keekstriman data adalah minimal, minimal plus 1, rata-rata, maksimum, min 1, dan maksimum. Menurut Mustaqbal Firdaus tahun 2015. Selanjutnya ke bab 3 ada metode penelitian. Di sini terdapat beberapa subbab. Ada metode penelitian, data dan informasi, sumber data dan informasi, teknik pengumpulan data dan informasi, instrumen penelitian, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian. Oke, metode penelitian. Di sini ada pun tahapan-tahapan pengujian aplikasi validasi sertifikat tanah hak milik berbasis web pada kantor pertanahan ini yaitu sebagai berikut. Di sini dapat dilihat alur penelitiannya. Jadi pada alur penelitian ini menunjukkan proses yang dilakukan dalam metode penelitian selama penelitian, di mana terdapat proses utama yaitu kita mengumpulkan data dan pengujian sistem. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan pada proses selanjutnya peneliti melakukan pengujian sistem di mana di dalam pengujian ini menggunakan metode black box testing dengan teknik boundary value analysis. Kemudian setelah melakukan pengujian itu selesai. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Jadi yang dimaksud oleh observasi ini, pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses yang terjadi di objek penelitian, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang terjadi di kantor pertanahan dan pada bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya ada metode wawancara. Jadi pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada staf bidang validasi sertifikat kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan informasi bagaimana cara atau proses dalam memvalidasi sertifikat tanah dengan menggunakan aplikasi web atau aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP). Kemudian ada metode studi pustaka. Di sini studi pustaka merupakan salah satu tahapan peneliti dalam mengumpulkan data, di mana data-data bersumber dari buku, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian metode pengujian. Di sini peneliti menggunakan metode black box testing dengan teknik boundary value analysis. Selanjutnya ada data dan informasi. Di sini data dan informasi yang digunakan oleh peneliti yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepada bidang substansi pemeliharaan hak tanah, ruang dan pembinaan PPAT di kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. Selanjutnya sumber data dan informasi.
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai sumber data dan informasi dapat dilihat sebagai berikut. Jadi referensi yang digunakan antara lain jurnal Trisandika tahun 2008 dengan judul pengujian aplikasi dengan metode black book testing boundary value analysis studi kasus kantor digital Politeknik Negeri Lampung. Kemudian ada jurnal Nurdin Muhammad tahun 2019 pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web menggunakan teknik boundary value analysis, dan masih banyak lagi. Kemudian ada teknik pengumpulan data dan informasi. Jadi teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Jadi pada penelitian ini juga digunakan beberapa bentuk instrumen pendukung yaitu instrumen observasi dan instrumen wawancara. Jadi instrumen observasi itu pedomannya mengamati alur dan sistem kerja yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kemudian di sini terdapat 3 aspek. Aspek yang pertama tempat terjadinya proses penginputan data dan validasi sertifikat. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung dan pasti proses penginputan data sertifikat. Kemudian aspek yang kedua itu bagian seksi penetapan hak tanah. Tujuannya melihat sistem pelayanan dan pengecekan sertifikat. Kemudian aspek yang ketiga adalah ruang kerja validasi sertifikat. Tujuannya mengamati proses validasi data sertifikat. Selanjutnya ada instrumen wawancara. Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada aplikasi atau sistem pengolah data apa yang sedang digunakan saat ini. Kemudian bagaimana sistem validasi data sertifikat itu bekerja. Kemudian apa saja kendala dalam melakukan penginputan serta validasi data sertifikat. Dan apakah aplikasi atau sistem pengolahan data terjadi kesalahan dalam proses penginputan dan validasi sertifikat. Seperti itu. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda nomor 89 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Kemudian jadwal pelaksanaan dalam pengujian aplikasi validasi sertifikat tanah hak milik berbasis web ini pada kantor pertanahan ini dibutuhkan rentan waktu bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya itu selama 3 bulan, terhitung dari bulan November hingga bulan Januari 2022. Selanjutnya bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat 2 subbab, yaitu ada pengumpulan data dan hasil pengujian. Kemudian pengumpulan data. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana alur validasi yang dimulai dari proses penginputan data sertifikat hingga output yang dihasilkan pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa aturan pengujian dalam form validasi sertifikat hak milik pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP. Adapun beberapa aturan pengujian yang didapat dalam proses pengumpulan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proses validasi data sertifikat dilakukan memastikan seluruh kolom form telah terisi, dan yang kedua adalah ada aturan penginputan data sertifikat. Nah, langsung saja ke aturan yang pertama, yaitu proses validasi data sertifikat dilakukan dengan memastikan seluruh kolom form telah terisi. Jadi ketika ada sertifikat tanah hak milik yang ingin divalidasi, maka pegawai atau staf pada bagian validasi data sertifikat harus memastikan bahwa seluruh kolom form terisi dengan data yang valid. Apabila terdapat kolom form yang kosong atau tidak terisi, serta ada data sertifikat yang tidak akurat atau salah, maka sistem pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP akan menolak untuk menyimpan data sertifikat tersebut. Adapun kolom form data sertifikat yang terdapat pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP yaitu nomor seri ada DI 307, ada tahun,
ada tanggal, ada DI 208, ada DI 202, ada tahun, ada tanggal, dan petunjuk. Kemudian ada tampilan form data sertifikat hak milik pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP dapat dilihat pada gambar 4.1. Jadi ini merupakan tampilan dari form validasi sertifikat. Baik, aturan yang kedua itu aturan penginputan data sertifikat. Berdasarkan tampilan form data sertifikat hak milik pada gambar 4.1 terdapat beberapa kolom input. Input yang divalidasi berdasarkan batasan atau rentan nilai yang diizinkan akan diuji menggunakan metode black box dengan teknik boundary value analysis. Input yang terkait dengan pengujian menggunakan metode black box dengan teknik boundary value analysis beserta batasan nilainya dapat dilihat pada tabel 4.1. Jadi pada input nomor seri tipe datanya string dengan batas angka 8. Keterangannya harus 8 digit tanpa ada spasi, di mana 2 digit pertama terdiri dari huruf dan diikuti angka-angka di belakangnya. Kemudian input yang kedua yaitu DI 307, tipe datanya string, keterangannya harus terisi dengan angka. Kemudian ada input tahun, tipe datanya string. Kemudian pada tahun di DI 307 dan DI 208 akan otomatis terisi jika salah satu dari kedua kolom input diisi. Kemudian ada input tanggal, tipe datanya date, keterangannya tanggal dari DI 307 dan 208, tanggal pembukuan sertifikat dan tanggal penerbit sertifikat akan terisi secara otomatis jika salah satu dari keempat kolom input diisi. Kemudian input 208, tipe data string, keterangannya harus terisi dengan angka. Kemudian input berakhir atau date, keterangannya tanggal berakhir sertifikat tanah harus terisi sesuai format date. Kemudian input DI 202 itu string, tipe datanya string, keterangannya harus terisi dengan angka. Kemudian ada input tahun, tipe datanya string, keterangannya harus terisi dengan angka. Kemudian ada input tahun, tipe datanya string, harus terisi dengan angka. Kemudian ada input tanggal, tipe data date, keterangan harus terisi. Kemudian input yang terakhir itu ada petunjuk, tipe datanya string, keterangannya harus terisi minimal 1 digit baik angka, huruf maupun tanda baca. Kemudian ada hasil pengujian. Jadi yang pertama itu hasil pengujian input nomor seri. Pada penginputan nomor seri terdapat batasan nilai input minimum dan maksimum, yaitu 8 digit yang terdiri dari 2 digit berupa huruf dan 6 digit angka. Pada penelitian ini nomor seri yang diset yaitu BW412657. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.2. Di sini dapat dilihat tabel hasil pengujian. Nah, dari hasil pengujian form validasi nomor seri ini, hasil pengujian peneliti yang dilakukan yaitu dari 8 contoh data yang digunakan untuk menguji batas nilai input minimum dan maksimum. Hasilnya adalah ini dapat dilihat pada contoh data BW, kemudian BW4126.573, BW412657, W412657, B412653 dan 41265739, di mana hasil yang diharapkan dan hasil pada saat dilakukan pengujian adalah sama. Maka contoh data tersebut merupakan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada contoh data BW41265 dan contoh data BW412657, di mana hasil yang diharapkan adalah error, sedangkan pada saat dilakukan pengujian hasilnya adalah sukses. Maka contoh data tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tingkat kesuksesan pada file uji nomor seri adalah 75%. Selanjutnya ada pengujian input DI 307. Pada
penginputan DI 307 terdapat batas nilai input minimum yaitu 3 digit angka dan minimum yaitu 10 digit angka. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel. Jadi pada pengujian di DI 307 ini, hasil pengujian yang peneliti lakukan yaitu dari 6 contoh data yang digunakan untuk menguji batas nilai input minimum dan maksimum. Hasilnya adalah, jadi pada contoh data 1, 2, 3, kemudian contoh data 1, 2, 3, 4, 5, 6, contoh data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, dan contoh data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, di mana hasil yang diharapkan dan hasil pada saat dilakukan pengujian adalah sama. Maka contoh data tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada contoh data 1, 2, di mana hasil yang diharapkan adalah error. Sedangkan pada saat dilakukan pengujian hasilnya adalah sukses, maka contoh data tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tingkat kesuksesan pada field uji DI 307 adalah 83,4%. Kemudian hasil pengujian yang ketiga yaitu pengujian input tahun. Pada penginputan tahun terdapat batasan nilai input minimum dan maksimum yaitu 4 digit angka. Tahun antara DI 307 dan DI 208 akan otomatis terisi bersamaan apabila ada salah satu dari kedua kolom input yang diisi pada penelitian ini tahun yang diset yaitu 2016. Hasil penelitian terlihat pada tabel 4.4. Jadi dari penelitian form validasi input ini, hasil pengujian peneliti yang dilakukan yaitu dari 3 contoh data yang digunakan untuk menguji batas input minimum dan maksimum. Itu pada contoh data 202, kemudian 2016, dan contoh data 2016 2, di mana hasil yang diharapkan pada hasil yang dilakukan pengujian adalah sama, maka contoh data tersebut tersesuai dengan yang diharapkan, sehingga kesuksesan data field uji tahun adalah 100%. Kemudian yang keempat ada pengujian input tanggal. Pada pengujian input tanggal dapat dilihat sehingga hanya terdapat batas minimum yaitu tanggal sistem. Pada penelitian ini tanggal yang diset yaitu tanggal 1 bulan 6 2016. Hasil pengujian terlihat pada tabel 4.5. Jadi pada tabel ini semua contoh data telah sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian yang kelima ada hasil pengujian input 208. Pada penginputan DI 208 terdapat batasan nilai input minimum dan minimum yaitu 3 digit angka dan maksimum yaitu 10 digit angka. Hasil pengujian terlihat pada tabel 4.6. Jadi dari pengujian DI 208 ini hasil pengujiannya adalah pada contoh data 112, contoh data 11, 22, 33, contoh data 111, 222, 33, contoh data 11, 22, 33, 44, 55, dan contoh data 11, 22, 33, 44, 55, dan 6, di mana hasil yang diharapkan dan hasil pada saat dilakukan pengujian adalah sama, maka contoh data tersebut adalah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada contoh data 11, data 11, di mana hasil yang diharapkan adalah error, sedangkan pada saat melakukan pengujian hasilnya adalah sukses, maka dapat dikatakan contoh data tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tingkat kesuksesan pada file input DI 208 ini adalah 83,4. Kemudian hasil pengujian DI 202. Pada penginputan DI 202 terdapat batasan nilai input minimum yaitu 3 digit angka dan maksimum yaitu 10 digit angka. Jadi hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.7. Jadi pada pengujian validasi input di 202 ini pada contoh data selain
98 ini terjadi error, tidak sesuai yang diharapkan karena pada contoh data 98 ini di mana hasil yang diharapkan adalah error, sedangkan pada data yang pada saat dilakukan pengujian hasilnya adalah sukses, maka contoh data tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga tingkat kesuksesan pada failed uji DI 202 adalah 83,4%. Kemudian hasil pengujian input tahun. Pada penginputan tahun yang ada pada DI 202 terdapat batasan nilai input minimum dan maksimum yaitu 4 digit angka. Pada penelitian ini tahun yang diset yaitu 2021. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.8. Jadi pada tabel ini terdapat 3 contoh data, di mana ketiga contoh data ini telah sesuai dengan hasil yang diharapkan dan hasil pada saat dilakukan pengujian adalah sama. Maka contoh data tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan sehingga tingkat kesuksesan pada field uji tahun adalah 100%. Kemudian yang ke-8 adalah hasil pengujian input tanggal. Jadi pada input tanggal di DI 202 tanah hak milik ini tidak terdapat batasan maksimum sehingga hanya terdapat batasan minimum yaitu tanggal sistem. Pada penelitian ini tanggal yang diset yaitu tanggal 20 bulan 5 2016. Pada pengujian ini terlihat pada tabel 4.9. Jadi pada tabel ini terdapat 4 contoh data di mana keempat contoh data ini hasil yang diharapkan dan hasil pada saat melakukan pengujian adalah sama. Jadi contoh data tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan yang diharapkan sehingga kesuksesan pada field uji tanggal ini adalah 100%. Kemudian yang ke-9 ada hasil pengujian input petunjuk. Jadi pada penginputan petunjuk yang ada pada sertifikat hak milik terdapat batasan nilai input minimum 1 digit dan maksimum yaitu 1000 digit yang dapat terdiri dari huruf, tanda baca, spasi maupun angka. Hasil pengujian dapat terlihat pada tabel 4.10. Jadi pada tabel pengujian input petunjuk di sini terdapat 5 contoh data di mana kelima contoh data ini hasil yang diharapkan dan hasil pada saat dilakukan pengujian adalah sama, maka dapat dikatakan bahwa kelima contoh data tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan sehingga tingkat kesuksesan pada file input petunjuk ini adalah 100%. Kemudian berdasarkan hasil uji pada tabel-tabel di atas dapat dilihat tingkat keberhasilan dari hasil input data sertifikat tanah milik pada proses validasi di mana terdapat beberapa sampel data pengujian yang menghasilkan output yang tidak sesuai. Dapat dilihat pada tabel 4.2, 4.3, 4.6 dan tabel 4.7. Kemudian ada hasil rekapitulasi pengujian BFA atau Boundary Value Analysis. Jadi setelah melakukan pengujian maka tahapan selanjutnya melakukan rekapitulasi hasil pengujian dengan menghitung seluruh jumlah data yang diuji. Tujuan dilakukan rekapitulasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kesuksesan setelah melakukan pengujian maka tahap selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi hasil pengujian dengan menghitung seluruh jumlah data yang diuji. Tujuan dilakukan rekapitulasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kesuksesan atau presentasi kesuksesan dari masing-masing field, di mana hasil perhitungan rekapitulasi pengujian diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya tingkat kesuksesan sama dengan jumlah data yang valid dibagi jumlah data yang diuji kemudian dikali 100%. Keterangannya data yang valid adalah data yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, kemudian data yang diuji adalah keseluruhan jumlah data yang diuji dalam kurung data sesuai dan tidak sesuai.
Kemudian hasil perhitungan rekapitulasi yang diperoleh dengan rumus eh, tingkat tingkat kesuksesan sama dengan jumlah data valid dibagi jumlah data yang diuji dikali 100% ini, didapatlah tabel hasil rekapitulasi pengujian, di mana hasil dari field uji nomor seri dengan tingkat kesuksesannya adalah 75%. Kemudian hasil uji DI 307 dengan tingkat kesuksesan 83,4%. Kemudian pada field uji tahun tingkat kesuksesannya 100%. Kemudian field hasil uji tanggal tingkat kesuksesannya 100%. Hasil uji DI 208 dan 202 adalah 83,4%. Kemudian hasil uji tahun, tanggal, dan petunjuk adalah tingkat kesuksesannya adalah 100%. Jadi rata-rata keseluruhan adalah 91,68%. Kemudian ada bab kelima yaitu penutup. Di sini terdapat dua subbab yaitu ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian adalah fungsionalitas aplikasi web validasi sertifikat tanah hak milik pada kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa berjalan dengan baik. Hal ini disimpulkan juga berdasarkan hasil rekapitulasi pengujian BFA pada tabel 4.11 yang menunjukkan nilai rata-ratanya yaitu 91,68%. Menurut Jaya tahun 2018 pada jurnalnya yang berjudul Pengujian Aplikasi dengan Metode Black Box Testing Boundary Value Analysis Studi Kasus Kantor Digital Politeknik Negeri 1 Lampung, nilai rata-rata ini termasuk dalam kategori baik, di mana toleransi error untuk dapat masuk dalam kategori baik adalah 25% dan lebih dari 25% adalah kategori kurang baik. Kemudian adapun saran dari peneliti, jika dilihat dari masalah yang dihadapi seperti kurangnya manajemen waktu dalam mengambil data pengujian dan terjadinya ketidakstabilan jaringan sehingga proses peneliti terkendala selama melakukan proses pengujian aplikasi kurang maksimal, maka peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya agar lebih memaksimalkan manajemen waktu agar dapat mengambil data pengujian yang lebih banyak serta menyediakan akses internet alternatif apabila terjadi ketidakstabilan jaringan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini dapat lihat ada beberapa referensi yang digunakan peneliti dalam menulis laporan penelitian sebagai berikut. Mungkin sekian saja presentasi laporan penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.